Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, jadi kita kita berempat mau podcast tentang media sosial. Perkenalkan dulu dong. Saya sebagai host ini dengan teman-teman yang tamunya gitu, kita mau bicara tentang media sosial. Nama saya Hanif. Ini sebelah saya. Saya Mas Arul. Saya Om. Saya Raden. Kita berempat nih lagi di Kopmer, kalau kalian tahu ya. Nanti kita spill dikit lah video suasananya aja. Ini enak kok buat nugas, jadi Mas Putra dulu deh. Oke, boleh. Mau tanya apa tuh Mas? Media sosial. Jadi Mas Putra udah sejak kapan main Instagram, Facebook? Kalau media sosialnya yang kalau Facebook saya sejak SMP. Sejak SMP. Sejak SMP itu udah 8 tahun atau 6 tahun yang lalu. SMP saya udah main media sosial. Itu pertama kali saya buat media sosial di platform Facebook itu kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2 itu saya baru buat Facebook. Nah setelah itu kalau Instagram saya baru. Instagram itu semenjak kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK itu saya baru kelas 2 atau kelas 3 gitu baru punya Instagram. Karena dulu ya mainnya Facebook. FB lah kita bilang. FB gratis dulu itu. Belum ada FB Pro ya? Belum ada. Belum ada. Belum ada pro. Belum ada pro. Masih buat iseng-iseng. Sebenarnya masih buat iseng-iseng banget. Kalau untuk Kak Arul gimana Kak Arul? Buat apa nih buat Facebook? Iya, kayak media sosial pertama. Media sosial pertama berapa? Itu pas SMP juga, tapi SMP-nya tuh SMP awal tuh dengan Facebook saya. SMP kelas 1, kelas 2 tuh udah mulai main Facebook. Itu biasanya saya kalau di situ enggak apa ya, bukan posting kayak foto saya atau apa. Ada sih beberapa yang saya posting foto saya gitu, cuman saya kebanyakan tuh nyari-nyari barang di Facebook karena kan dulu tuh lagi tren-trennya kayak nyari-nyari barang di Facebook daripada di TikTok, di Instagram. Karena saya belum ada kan ya bukannya jadi Facebook tuh nyari barang gitu. Itu aja sih biasanya komen Facebook. Kalau untuk Pak Ferdi, Saya sendiri nama Ferdi di umur berapa menggunakan media sosial? saya aktif menggunakan sosial itu di SMA. SMA. Yang dapat iseng-iseng apa emang mau kayak FOMO aja? Oh yang diupload malah tentang hobi saya. Hobi saya itu seperti basket. Seringnya emang basket sih. Asli dia boy. Enggak juga. Tapi bisa lah. Bisa. Hobi namanya hobi ya kan? Ya, pasti bisa. Lagi ya, jadi melihat media sosial sekarang tuh dengan perkembangan yang bisa meningkat itu gimana tanggapan Kak Ferdi? Untuk media sosial sekarang sih ada ya namanya juga ada kelebihan ada kekurangannya Pak ya. Kelebihannya ya anak-anak sekarang tuh sudah bisa menggunakan sosial media dengan baik, contohnya ya berjualan, bisa bikin kayak seperti kita ini buat video. Benar. Banyak juga podcast, ada yang ini apa sih namanya traveling itu kan keren, maksudnya menunjukkan sesuatu lokasi alam gitu, wisata gitu, tempat wisata. Ada preferensi lah kita. Preferensi buat main ya. Iya benar. Contohnya di ini aja Kopi Merapi. Kita sekarang lagi di Kopi Merapi. Kasih lihat dulu dong. Ya nanti videonya di nanti aja. Nah untuk Kaputra, kembali ke Kaputra lagi nih. Gimana teman? Kaputra kan sekarang udah ada di Pulau Sumatera ya? Iya, dia lagi sekarang lagi kuliah di Jogja. Benar Kan banget. apa sih kok tiba-tiba kepikiran ke Jogja itu pasti dari media sosial juga? Kalau awal mulanya itu saya kan dulu pernah kursus bahasa Inggris di Kediri. Gitu. Nah, saya cari tempat kuliah. Dan dulu saya tuh nggak mau kuliah. Jadi cari tempat kuliah, kuliahnya daftarnya di UM. UM itu di Malang ya? Malang. Nyoba SBMPTN dengan iseng itu. Gara-garanya tahu dari sosial media juga. SBMPTN sudah dibuka. Ya saya nyoba, ternyata gagal. Setelah itu saya berpikir kayak ya udahlah di pariwisata aja, kampus di Jogja. Ya, saya dari media sosial juga lihat mana kampus-kampus yang bagus dan akhirnya saya menemukan kampus saya sekarang ini.
Desta de Amta. Sama ya, Semuanya juga sama ini. Searching bro, internet. Itu lagunya internet. Jadi mendapat informasi dari internet. Iya, kemajuan media sosial sekarang tuh mempermudah kita lah buat nyari buat sekolah, pendidikan gitu ya. Yang untuk Mas Arul sendiri nih, Iya. kan tadi dia ngomong kayak main PS itu buat nyari barang, Iya. COD ya. Iya, COD gitu. Jadi kita bisa ngechat nih ya kan, kita mau nyari barang contohnya baju. Saya nanya ntar kita, itu kan baju second ya, masih bagus atau enggak, apa gitu, ada minus apa enggak. Ntar kalau nggak ada, deal-dealan, COD di titik lokasi, kita tentuin. Tapi kan kalau COD itu biasanya ngechat pakai WA kan? Ya, bener pakai WA. WA terus tiba-tiba kalau kita ngechat terus tiba-tiba datang segerombolan gitu juga kan biasanya gitu itu COD. Itu bisa Jadi tawuran itu. tergantung orangnya. Biasanya kalau ada temen yang kayak ngajakin temen-temennya buat ikut COD gitu kan. Itu cuman buat ibaratnya apa ya, buat nemenin aja sih, main COD aja kayak gitu. Tapi kan yang ngejual dari Ciper gitu ya? Ya, karena kan dia rame gitu, rame. Nah itu sisi negatifnya dari media sosial guys. Nah, Ferdi sendiri kan, ya tadi kan kayak main media sosial dan Facebook uploadnya tentang hobi ya. Jadi itu Instagram, ya. berarti Kak Ferdi itu nge-branding hobinya di media sosial gitu ya? Ya, sebenarnya nge-branding saya sendiri juga sih. Menunjukkan, ini hobi saya. Siapa tahu ada yang sama hobinya. Keahlian. Siapa tahu ada yang sama hobinya, gabung lah main. Bareng gitu kan. Main bareng. Main bareng. Main bareng ya. Ini kalau mau main basket sama saya aja. Main bareng. Bisa dribble kok guys. Yes. Bisa. Jago dia triple-nya. 3 point 50 kali masuk terus. Nah, Kak Putra nih, kan kemarin lagi booming-boomingnya judol nih, ya kan? Judol ya, boleh judol. Dan itu mereka promosinya dari media sosial. benar-benar. Termasuk sisi negatifnya media sosial nggak sih? Ya, termasuk sisi negatifnya media sosial karena judi online itu kan tidak boleh ya, dilarang juga ya. Karena banyak platform malah promosinya itu di media sosial, TikTok, Instagram, bahkan di YouTube juga ada. Iklan-iklan sekarang rata-rata iya mahjong iklan. Jadi itu sisi negatifnya. Jadi jeleknya media sosial. bener banget. Jadi kita sebagai Gen Z yang sekarang sudah mulai terbuka dengan sosial media, dengan pikirannya juga, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar. Cara menggunakannya itu bagaimana, agar kita juga tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kayak gitu sih. Jadi kalau diklik-klik gitu ya tinggal skip aja. Jangan untuk mengikuti tentang judi online itu. Karena itu tuh gimana ya, kayak lingkarannya itu kita dia kasih menang, setelah itu kita kalah jadinya nanti kita mengutang aduh. Udah pernah ya? Belum. Kau tahu tuh. Karena banyak sudah contohnya kayak banyak. gitu. Teman-teman saya banyak sekali yang seperti itu. Teman-teman ya. Tapi jangan ke bawah ya. Ya makanya itu. Itu tergantung diri sendiri nggak sih? Benar banget. Kayak lingkungan. Tapi dari pernyataan Kak Putra yang tadi ini kayak meyakinkan banget ya, apakah Kak Putra pernah judul nggak sih? Kalau sebagai saya kan orangnya kadang-kadang penasaran ya. Cobalah sekali. Pernah tuh. Coba Pernah, sekali. ya? Pernah. Coba sekali ya. Ya tipis-tipis lah. 50.000. Iya. Boleh. Sekali doang itu. Habis itu ternyata Waduh, malah bikin. Iya, kok gara-gara kemakan iklan dari media sosial, uang saya yang aturannya bisa untuk makan 1 hari atau 2 hari 50.000 tadi hilang dalam waktu sebentar. Jadi saya langsung bagus nih berarti. Jadi ya sudah cukup. Kalau misalnya ada lagi iklan langsung saya skip. Seperti itu. Jadi kemarin tuh menang kalah ya? Ya kan kalah sih. Oh, habis. kalah ya? Habis sekali doang. Tapi nih saya mau minta pendapat Kak Putra nih. Teman saya kemarin habis di tap mamanya 500-an ya mas. Tapi dia tuh masih menggebu-gebu judol. Nah sama dia tuh dijudolin dulu. Terus sehari kemudian baru dijat mamanya, mana uangnya deh. Nah itu Aduh, itu parah ya gitu ya. Itu parah itu. Jadi tiru cok. Jangan tiru bahaya. Karena itu kan
orang tua kita kan memberi uang buat kita kayak kehidupan sehari-hari. Kita lagi jauh dari orang tua. benar banget. Orang tua kita kan mencari uang untuk anak-anaknya, untuk dikasih uang jajan, dia digunakan dengan baik lah. Jangan untuk judi-judi kayak gitu, sangat tidak baik. Itu merugikan diri sendiri sama orang lain. Nanti kita baru dikirim 500.000, setelah itu habis ya kan. Ini duit, misalnya itu duit bukan aturan yang buat kebutuhan lain dititipin, tapi malah dipakai kan, nanti orang tuanya kan kasihan. Uang itu susah, jadi jangan kayak gitu ya. Ya sisi negatifnya ya. Ada gitu sisi negatifnya, sisi positifnya masih banyak. Naik banget ke sosial media itu. Pokoknya stop juga lah guys ini. Balik ke Kak Arul nih. Oke, boleh. Kan dia main Facebook tuh, pasti ada WhatsApp kan tadi? Pasti ada WhatsApp. WhatsApp tuh ada status. Ya. Kan kadang tuh kalau anak muda tuh suka bikin kayak status nakal lah dibilang ya. Status nakal. Nah, itu kan kayak minum, rokok, kalau orang tuanya nggak boleh kan biasanya di privat tuh. Kalau Kak Arul tuh gimana tanggapannya? Nah, gitu sih. Yang pertama ya, jangan posting-postingan kayak gitu. Jangan ya di posting. Jangan di posting ya. Kenapa tuh jangan? Karena bahaya itu, bisa menyebarkan berita-berita yang nggak baik. Iya. Tapi kan karena dia mau posting untuk menyebarkan berita tersebut. Ya iya, makanya kan jangan antar beritanya malah berarti dihindari ya? Itu ibaratnya kayak apa ya, posting itu. Kalau orang ngelihat Pingin malah tertarik kejar lagi ya kan gitu. Oh, berarti kalau ada orang nih, misal saya sendiri ya, Ya, oke. lagi minum nih sama teman-teman, Oke. ya, foto, saya diupload di WhatsApp. Di WhatsApp tuh ada nomor keluarga, saudara-saudara. Kalau saya hide terus, itu berarti nggak apa-apa ya, dosa juga berarti ya? Jangan ditunjukin juga. Maksudnya ditunjukin ya kan, ya itu kan berita-berita yang apa ya, informasi yang nggak baik lah. Orang tua kan masa harus ditunjukin kita lagi minum. Jadi kan sama aja dengan bohong terhadap orang tua. Ya iya, makanya nggak boleh makanya. Gitu ya Kak? Ya, lebih baik jangan, lebih baik. Lebih baik jangan melakukan dan jangan dibikin story itu. Ya benar. Oke, jadi jangan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, tidak baik ya. Iya, betul. Kembali lagi ke Kak Ferdi ya guys. Jadi kan Kak Ferdi tadi cerita tentang hobi dan keahliannya di basket gitu. Jadi apa Kak Ferdi pernah kepikiran tentang buat influencer gitu, jadi influencer kayak Denny Sumargo lah, pembasket sombong. Gak pernah sih. Kami juga cuma hobi ya. Jadi buat senang-senang gitu ya. Senang aja. Kita postingan buat kita senang juga ya kan. Menghibur orang lain juga kan. Ya itu tergantung dari masing-masing. Ya, tergantung hobi suka yang pasti apa enggak. Oke ya, terus ya Kak kita lagi langsung ya. Boleh. Tanya apa lagi nih? Kesimpulannya, jadi kesimpulan media sosial tuh ada negatif baik buruknya juga. Benar banget. Pertama, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, karena media sosial itu bisa merugikan diri kita dan orang lain. Tapi positifnya kita juga bisa membranding diri kita dari media sosial. Kayak kita berkelakuan baik, kayak misalnya membuat video, foto, atau yang tidak menyebarkan hoax dan lain-lain. Itu bisa untuk media sosial kan, bisa jual beli kan, belanja, bisa buat belajar juga bisa. Jadi gunakanlah yang untuk sisi positifnya. Jadi yang negatif itu jangan digunakan, hindari aja. Jangan jadi netizen yang suka menjatuhkan mental seseorang, karena dalam bermedia sosial itu ada sulitnya juga sih. Apalagi orang-orang lagi naik daun, kita nggak suka, kita ejek-ejek, kita turun, kan kasihan mereka. Misalnya itu di penghasilan dari orang tersebut bagaimana? Jadi gunakanlah media sosial dengan baik, seperti itu. Jangan suka Ferdi ya. Jadi apa pesan lah buat orang-orang yang menonton video ini agar lebih bijak menggunakan media sosial. Sebenarnya bingung juga saya menjelaskannya, soalnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi jika ingin berkomentar tentang postingan atau video orang, ya setidaknya berikan pujian aja, berikan hujatan atau gimana gitu, jangan puji saja. Wah keren nih, posisi positif. Iya, itu adalah sisi positifnya. Jangan memberikan hal-hal negatif agar kita juga terbawa kan sisi positifnya.
Dan jika ingin menghujat, hujatlah orang yang benar-benar salah melakukan Kesalahan. kesalahan gitu. Jadi gitu guys, video hari ini kita tutup di sini aja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi videonya kita tutup. Thank you guys, see you next time.